Kabar ini, kabar terkabar. Ramai istilah penjilat, pembenci, penyinyir, bahkan penggonggong. Kenapa sih ya kalimat itu disematkan kepada seseorang yang bertentangan pandangannya oleh seseorang lainnya itu ya? Ini ada pandangan menarik ya dari Bung Adi Prayitno. Siapa sih sebenarnya yang disebut penjilat itu? Dan siapa sih yang disebut penggonggong, penyinyir, dan pembenci itu? Di sini Bang Adi Pray membahasnya secara tuntas, tas. Sangat menarik dan insya Allah bisa mencerdaskan kita. Nggak usah berlama-lama ya, kita simak aja videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini di media sosial cukup ramai perdebatan antara kelompok-kelompok yang terasosiasi sebagai pendukung pemerintah dengan mereka yang memposisikan dirinya berada di luar kekuasaan atau sebagai oposisi. Mereka itu saling olok-olok bahkan, dan mereka saling ngata-ngatain satu sama yang lain. Misalnya, bagi para pendukung pemerintah itu sering disebut sebagai para penjilat. Jadi tidak mengherankan kalau ada figur tertentu, kelompok tertentu yang kemudian diangkat jadi komisaris, diangkat jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya. Itu dituduh para penjilat sedang mendapatkan kekuasaannya. Itu jabatan yang didapatkan tentu hasil dari menjilat sejilat-jilatnya. Itu kan yang saya sebut sebagai perang opini dan saling olok satu sama yang lain. Tidak berhenti di situ, para pendukung pemerintah mereka mengatakan bahwa mereka yang sering menyerang adalah kelompok nyinyir. Mereka itu adalah kelompok barisan sakit hati. Mereka itu adalah kelompok penggonggong yang gagal move on gara-gara kalah pilpres di 2024 yang lalu. Dan bahkan para pengkritik ini yang sering mengatai bahwa yang mendapatkan kekuasaan itu adalah kelompok penjilat, sering juga disebut dengan misalnya kelompok 16%. Kelompok 16% itu adalah kelompok para pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD waktu pemilu di 2024. Bahkan ada juga yang menyebut yang suka nyinyir, suka menggonggong, dan barisan sakit hati itu adalah kelompok-kelompok 24% terasosiasi sebagai pemilihnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagi saya ini adalah satu isu politik yang cukup menarik. Apa yang sebenarnya membuat publik itu sering sekali kira-kira begitu terbelah? Ada kelompok penjilat dan satu lagi kelompok-kelompok yang terasosiasi sebagai tukang nyinyir dan tukang gonggong. Dalam komunikasi politik ini disebut dengan istilah name calling. Jadi name calling itu semacam sebutan untuk mengidentifikasi kepada seseorang, kepada kelompok tertentu, tapi sebutan ini nadanya merendahkan dan untuk mengolok-olok. Jadi sebutan penjilat misalnya bagi para pendukung pemerintah itu kan nadanya negatif. Oh, siapapun dia ketika mendukung pemerintah mendapatkan kekuasaan, wah ini adalah pesta pora para penjilat, hasil jilatannya yang selama ini dilakukan. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang selama ini selalu kritis mengatakan kelompok barisan pro pemerintah hidungan dengan penjilat, mereka itu disebut sebagai kelompok barisan sakit hati, kelompok para penggonggong. Itu adalah sebutan-sebutan yang sebenarnya refleks untuk mengasosiasikan mereka itu sangat layak disebut dan sangat layak untuk diasosiasikan sebagai kelompok-kelompok yang sifatnya negatif. Saya kira keterbelahan semacam ini di media sosial bukan hanya terjadi kali ini saja. Dulu misalnya di pemilu 2014 ada istilah yang disebut dengan kelompok cebong dan kampret. Kelompok cebong itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Pak Jokowi, sementara kelompok kampret itu adalah sebutan yang dialamatkan kepada pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Cukup lama publik terbelah dengan pilihan kata cebong dan kampret. Biasanya kalau ada pihak, ada figur dan kelompok-kelompok tertentu selalu memberikan respon positif, memberikan dukungan kepada Jokowi secara positif. Wah, itulah kelompok cebong. Sementara sebaliknya kelompok-kelompok para pendukungnya Pak Prabowo Subianto yang selalu memberikan dukungan secara total, memberikan intensi yang cukup positif, itu disebut sebagai kelompok kampret. Saya lihat itu
perdebatannya cukup panjang, dan bahkan dalam pilkada di Jakarta 2017 yang lalu itu kan muncul dua kelompok besar, kelompok yang disebut sebagai pembela agama dan satunya lagi disebut sebagai penista agama, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebut sebagai name calling dalam istilah komunikasi politik. Teman-teman dan kita semua bisa cek, bisa di Google apa itu name calling. Adalah salah satu sebutan yang nadanya merendahkan, nadanya itu adalah negatif, dan tentu saja bernada pejoratif yang berpotensi untuk mengolok-olok figur dan kelompok tertentu. Lalu apa yang kemudian bisa kita diskusikan dalam konteks saling olok satu sama yang lain, terutama yang berada di kubu pemerintah ataupun dengan mereka yang berada di luar kekuasaan? Pertama ya, masyarakat kita itu, terutama di media sosial, gampang sekali untuk memetakan kelompok-kelompok tertentu itu secara hitam dan putih. Kalau ada komentar-komentar tertentu, misalnya dia memberikan apresiasi terkait dengan program-program pemerintah, MBG bagus, soal koperasi desa merah putih itu bagus, soal swasembada pangan bagus, siap-siaplah Anda itu disebut sebagai para penjilat yang sedang berburu kekuasaan. Begitupun sebaliknya, ketika muncul kelompok-kelompok yang kritis, misalnya menyebut bahwa MBG itu layak untuk di stop karena banyak sekali di level bawah itu yang misalnya yang keracunan. Banyak juga kritik-kritik terkait dengan program koperasi merah putih yang dianggap belum menemukan titik terang dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut sebagai kelompok barisan sakit hati, para penggonggong dan barisan gagal move on. Sebutan-sebutan yang semacam ini, saya sebut betapa masyarakat kita itu sangat refleks dan sangat gampang untuk melabeling dan melabeli seseorang itu dengan sebutan-sebutan yang kalau mau jujur sebenarnya sangat kasar ya. Misalnya kalau mendukung pemerintah, masa iya sih disebut dengan penjilat? Begitupun sebaliknya, kalau dia selalu kritis dengan pemerintah, masa iya sih dianggap sebagai barisan sakit hati, kaum nyinyir dan gagal pilpres dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah ternyata sejak 2014, 2017, 2019 hingga 2024, termasuk tahun ini 2025, fenomena begitu gampang mengolok-olok dan memberikan cap dan stempel tertentu kepada pihak lain dengan nada yang merendahkan ternyata tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mari kita debat agak sedikit serius. Misalnya, apakah para pendukung-pendukung pemerintah yang selalu memberikan dukungan-dukungan secara positif itu layak disebut sebagai penjilat? Sebut saja misalnya saya, kalau mendukung pemerintah atau mendukung seseorang yang memenangkan pertarungan, menang di pilpres, menang pilkada dan seterusnya, tiba-tiba saya itu diangkat misalnya jadi komisaris, diangkat jadi menteri, wakil menteri dan seterusnya. Apakah itu disebut dengan penjilat? Bagi saya itu tidak tepat. Sudah seharusnya kalau saya ataupun siapapun mendukung yang menang untuk mendapatkan kekuasaan, karena hakikat politik di Indonesia itu adalah kompetisi, how to get the power. Kalau menang yang diusung, maka sangat layak kalau para pendukung itu mendapatkan jabatan, dapat komisaris, dapat jubir, wakil menteri, dapat menteri, kepala badan dan seterusnya. Karena memang kelompok-kelompok pemenang adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan privilege, terutama untuk mendapatkan kekuasaan. Justru aneh, mendukung orang tertentu, mendukung pihak tertentu, yang didukung menang, sementara para pendukungnya itu tidak mendapatkan apapun. Bagi saya itu konyol. Dalam politik adalah untung dan rugi. Jadi kalau mendukung siapapun sebisa mungkin itu juga harus ada feedback yang didapatkan, yaitu jabatan politik yang didapatkan. Nggak perlu munafik. Karena secara prinsip politik itu adalah soal bagaimana mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu bagi saya tidak tepat sebenarnya kalau para penjilat itu dialamatkan kepada mereka yang sejak awal mendukung orang, memenangkan pertarungan dan kemudian mendapatkan jabatan politik. Itu bukan penjilat. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang memang harus didapatkan oleh orang tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau ada kelompok-kelompok kritis, misalnya saya kritis, saya memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, jangan buru-buru disebut sebagai kelompok barisan sakit hati, jangan buru-buru juga disebut sebagai gagal move on atau barisan 16%, barisan 24%.
Mungkin situasinya adalah situasi yang memang tidak terlampau menguntungkan kepada pemerintah. Dengan cara misalnya bikin kebijakan-kebijakan yang tidak dengan pro rakyat. Wajar kalau kemudian muncul persepsi-persepsi politik. Yang ingin saya katakan adalah, janganlah gampang terlalu melabeli seseorang itu hanya gara-gara statement dan sikap politiknya. Mungkin dia sedang kritis, dia sedang ingin memberikan catatan dan masukan kepada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, mungkin juga ada pihak-pihak yang selama ini memang juga membagi atau menjadi bagian dari pemerintah. Jangan buru-buru juga disebut dengan penjilat. Di negara kita ini, kalau kita mau jujur, tidak ada pihak, tidak ada presiden, tidak ada pemerintah dan kekuasaan yang benar 100%. Yang ingin saya katakan adalah, ya suatu waktu kadang kita itu harus menjelma, memberikan apresiasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, tapi pada saat yang bersamaan kita juga jangan tutup mata. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, tidak menguntungkan masyarakat secara umum, maka selayaknya dikritik. Dan jangan sebut bahwa para pengkritik ini adalah kelompok-kelompok pembenci, kelompok-kelompok nyinyir, kelompok barisan sakit hati, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya, sebisa mungkin sebenarnya istilah-istilah penjilat lah apalah gitu, kelompok barisan sakit hati, jangan buru-buru menggunakan istilah-istilah itu. Saya justru ingin menyampaikan satu hal, yang layak disebut sebagai penjilat itu adalah kalau dia tidak ikut memenangkan seseorang, kalau dia tidak ikut menjadi bagian dari tim pemenangan. Anggap saja dia kalah dalam pemilu, kalah dalam pilpres, tiba-tiba dia menawarkan diri dan menjadi bagian dari pemerintah, mungkin itu sangat layak disebut dengan para penjilat. Jadi penjilat itu adalah mereka yang tidak ikut berkeringat, tidak ikut berkontribusi, tidak ikut menjadi bagian dari tim pemenangan, tapi tiba-tiba dia menjadi bagian dari pemerintah dan menjadi bagian dari kekuasaan. Dia yang kalah pemilu, dia yang kalah politik, yang sering nyerang pihak-pihak yang selama ini yang dia lawan, tapi ketika dia kalah kemudian menjadi bagian dari kekuasaan. Apakah itu lebih layak? Bukankah itu lebih layak untuk disebut dengan penjilat? Kira-kira begitu. Tolong kasih definisi apa itu penjilat yang sesungguhnya. Tapi bagi saya, kalau ada figur tertentu, kelompok tertentu, kalau memang dia mendukung pemerintah dari awal, mendukung figur hingga menang, mendapatkan jabatan, itu bukan penjilat. Begitupun sebaliknya, kalau ada pihak-pihak yang selama ini memang kalah dalam pemilu, posisinya kritis, dia selalu memberikan protes, jangan buru-buru disebut sebagai kelompok barisan sakit hati ataupun penggonggong dan tukang nyinyir. Tapi sekali lagi, mungkin mari kita agak sedikit bijak untuk mencari definisi apa yang disebut dengan para penjilat itu. Bagi saya, penjilat itu adalah mereka yang nggak berkeringat, tidak ikut berkontribusi, tidak ikut serta dalam pemenangan, tiba-tiba dapat kekuasaan dan menawarkan diri ingin jadi pejabat misalnya. Mungkin itu yang lebih pas untuk disebut dengan para penjilat itu. Monggo Bapak Ibu semua, berikan definisi apa yang disebut dengan para penjilat itu. Ya begitulah pandangan Bung Adi Praitno. Keren bukan? Sekarang kita serahkan kepada kalian semua, Lolo Pade, ya. Bagaimana menilainya pandangan Bung Adi Praitno? Menurut gua sih bagus. Nggak tahu kalau Lolo Pade. Ya begitulah ya. Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.